Shalom kids, halo apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Nah gimana kabarnya? Sukacita kan? Apalagi kemarin kita udah terima raport kenaikan kelas. Kak Indah yakin kids di rumah pasti naik semua. Karena kalian anak yang luar biasa. Nah di sini Kak Indah mau ajak kita semua buat memuji, menyembah. Dan nanti kita akan dengerin firman. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Allah yang luar biasa. Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah online kelas hari ini. Tuhan sertai, lindungi dan jagai, dan beri kami sukacita selalu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Haleluya, amin. Yuk kids di rumah kita dance bareng ya. Semangat, oke?
Tetap dalam posisi berdiri ya adik-adik, kita akan deklarasikan iman kita, oke? Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan nama-Mu, sudah memuji-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, buka telinga kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini, biar bisa menjadi rema untuk setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom, ketemu lagi dengan Kak Pika. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Kak Pika berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Oke, amin? Amin. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya, oke. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 14 ayat yang pertama sampai ke 16. Kejadian 14 ayat yang pertama sampai ke 16. Silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan membacanya. Video ini bisa di-pause dulu ya. Nanti kalau sudah selesai membaca Alkitab, silahkan video ini bisa di-play kembali. Oke? Kak Pika tunggu ya. Oke, siapa yang sudah membaca firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, semua sudah membaca ya. Firman Tuhan hari ini Kak Pika beri judul Anak Tuhan Harus Jujur. Apa judulnya? Anak Tuhan Harus Jujur. Ya, ini simak cerita hari ini ya. Ada yang tahu? Ini boneka apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu ini boneka apa? Betul sekali, ini adalah boneka Pinocchio. Ada yang sudah pernah melihatnya mungkin di Google, di HP ada yang pernah melihatnya? Ya, boneka Pinocchio ini biasanya diceritakan boneka ini bisa hidup, bisa berjalan, bisa bercerita, dan juga bisa bermain. Tetapi ada satu kebiasaan aneh, kira-kira ada yang tahu apa? Ya betul sekali, boneka Pinocchio ini kalau berkata bohong, maka hidungnya akan memanjang. Jadi semakin dia berbohong, maka hidungnya semakin memanjang. Serem gak? Serem ya. Tapi ada juga salah satu tokoh Alkitab yang pernah juga berbohong kepada Tuhan. Ada yang tahu kira-kira siapa? Ada yang tahu enggak kira-kira kalau dia berbohong sama seperti Pinocchio enggak? Ini hidungnya semakin memanjang sama enggak? Oke, kita simak cerita berikut ini. Ada dua bersaudara, mereka anak dari Hawa dan Adam, dari Adam dan Hawa, yaitu namanya Kain dan Habel. Ini ada gambarnya. Siapa namanya? Kain dan Habel. Ketika dewasa, Kain pekerjaannya dia menjadi seorang petani. Seorang apa tadi Kain? Seorang petani. Ada yang tahu petani itu pekerjaannya apa? Betul sekali. Mencocok tanam di padang, di sawah. Dan yang kedua, anak Adam dan Hawa tadi namanya adalah Habel. Ini gambarnya. Habel ketika dewasa pekerjaannya adalah seorang
penggembala. Penggembala pekerjaannya apa? Ya benar, dia menggembalakan kambing, domba di padang rumput. Suatu hari mereka berdua, Kain dan Habel, memberikan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Karena Kain adalah seorang petani, maka Kain mempersembahkan hasil tanah atau hasil pertaniannya. Kalau Habel, karena dia adalah seorang penggembala, maka yang dipersembahkan Habel adalah lemak-lemak ataupun hasil ternaknya. Oke, mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan hanya melihat dan memperhatikan salah satu persembahan dari mereka. Kira-kira persembahan siapa yang diperhatikan dan diindahkan oleh Tuhan? Ada yang tahu? Ya, persembahan dari Habel yang dia mempersembahkan lemak-lemaknya tadi. Nah, kira-kira kalau kalian jadi Kain, kalian marah enggak? Kalian sedih enggak? Persembahan kalian enggak diperhatikan oleh Tuhan? Sedih enggak? Nah, karena Kain merasa iri, merasa marah, merasa jengkel karena persembahannya tidak diterima dan diperhatikan oleh Tuhan, maka akhirnya Kain mengajak jalan-jalan Habel ke padang yang luas, ke padang rumput yang luas. Habel, ayo ikut aku yuk, kita akan jalan-jalan berdua ya. Kamu mau ikut? Nah, akhirnya mereka berjalan berdua di suatu padang yang luas. Nah, ternyata sesampainya di sana, tiba-tiba Kain melakukan hal yang jahat kepada Habel. Kira-kira apa yang dilakukan Kain terhadap Habel? Kira-kira apa? Kain memukul Habel dan akhirnya membunuh si Habel. Aduh, padahal dia adiknya ya. Kenapa malah Kain membunuh si Habel? Lalu akhirnya datanglah Tuhan. Tuhan bertanya kepada kepada Kain. Kain, di manakah Habel berada? Di manakah Habel berada? Kira-kira jawab Kain gimana? Apakah Kain menjawab, tadi baru saja Habel saya bunuh Tuhan? Ataukah jawaban kedua, saya tidak tahu Tuhan? Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, Kain berbohong kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya tidak tahu keberadaan Habel. Padahal sebenarnya Kain tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Kain berbohong untuk menutupi kesalahannya. Karena Kain berbohong, Tuhan akhirnya marah kepada Kain. Nah, kalau Kain sudah berbohong seperti itu, apakah hidung Kain seperti Pinocchio yang akan bertambah panjang? Kira-kira akankah seperti Pinocchio? Ternyata tidak. Ternyata Kain harus menerima akibatnya. Apa itu akibatnya? Kain kesulitan dengan pekerjaannya. Dia kesulitan dalam pekerjaannya dan dia diusir dari tempat tinggalnya. Kan dia harus menerima akibat apa yang diperbuatnya karena sudah membunuh adiknya, yaitu membunuh Habel. Dia kesulitan dalam mencari pekerjaan dan diusir dari tempat tinggalnya. Oke, kesimpulan firman Tuhan hari ini, Tuhan itu suka, Tuhan itu sayang kepada anak-anak, kepada semua orang yang berkata jujur, berkata tidak bohong. Begitu sebaliknya, Tuhan tidak suka kepada anak-anak maupun semua orang yang tidak berkata jujur. Ingat ya, ingat, bohong itu adalah dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 2-3 bahwa dosa itu penghalang antara kita dengan Tuhan. Ingat ya, dosa itu penghalang antara kita dan dengan Tuhan.
So, mulai sekarang, mulai detik ini untuk adik-adik yang di rumah, yang menonton video ini, Kak Pika berharap kalian tidak berkata berbohong lagi ya. Tidak berkata bohong kepada semua orang, baik itu kepada mama, papa, adik, kakak, semua orang. Semua harus berkata jujur. Anak Tuhan harus berkata jujur ya. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak tahu. Oke? Oke, ingat anak Tuhan harus apa? Ya benar, anak Tuhan harus jujur. Oke? Amin. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 12 ayat ke-22. Siapkan Alkitabnya, kita buka bersama ya. Amsal 12 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kita ulangi sekali lagi. Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berkreativitas yang akan dibantu oleh Kak Grace dan Kak Enda. Selamat berkreativitas. Shalom. Nah, sekarang waktunya kita untuk kreativitas ya. Di sini Kak Grace sudah nyiapin bahan-bahannya. Hari ini kita akan membuat gantungan hiasan seperti ini. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah ada kertas. Kalian bisa pakai warna apa saja. Di sini Kak Grace pakai kertas Asturo warna merah dan orange. Usahakan warnanya yang terang ya. Kemudian ada kertas putih. Kemudian ada pola lingkaran. Kalian bisa pakai pola seperti ini. Kalau di rumah punya jangka bisa, atau kalau enggak bisa bikin pola seperti ini. Kemudian ada pulpen. Kemudian ada spidol. Ada lem. Ada gunting. Dan ada pita. Kita mulai ya. Pertama, kita mau bikin pola lingkaran dulu. Nah, tadi kan sudah kita siapkan pola lingkaran. Kita gambar di kertas yang berwarna. Kita mau bikin 4 lingkaran. Nah, karena Kak Grace bikin ada 2 warna, ada merah dan orange. Kita bikin 2 lingkaran merah, 2 lingkaran orange. Setelah jadi gambar lingkarannya, kita gunting ya. Teman-teman di rumah bisa minta bantuan ke mama, papa, atau kakaknya ya untuk menggunting. Hati-hati, jangan sampai kena tangan. Udah ada 4 lingkaran. Nah, sekarang kita tekuk jadi 2. Kita tekuk jadi 2 ya. Tekuk seperti ini ya, semuanya. Kalau sudah, waktunya kita untuk lem kertasnya. Nah, caranya kita gabungin seperti ini ya. Tuh, kita gabungin seperti ini. Warna merah, kemudian warna orange, merah lagi, terus orange lagi.
kertasnya ditumpuk, terus ganti warna lagi. Kalau sudah seperti ini, yang terakhir ini sebelum kita lem kertas yang terakhir, kita masukkan pitanya dulu ya. Pitanya kita ikat dulu supaya bisa jadi gantungan. Kalau sudah, kita masukkan ke kertasnya tadi, baru kita lem, oke? Jadi seperti ini. Sekarang kita tulisin ya. Ayo, tadi siapa yang masih ingat judul cerita firman Tuhan kita? Apa? Ya, anak Tuhan harus jujur. Kita tulis ya. Kita tulis satu kata per kata. Kemudian sebaliknya, anak Tuhan itu ya. Sekarang kita tulis ayat hafalannya. Nah, di kertas putih ini kita potong kotak. Ada 2 kotak, oke? Dua kotak seperti ini ya. Yang satu kita tulis ayatnya, yang satu kita tulis kata-katanya. Kalau sudah selesai menulis, kita tempelkan ke pitanya yang tadi. Di bawahnya hiasan lingkaran tadi. Sudah, kita lem di pitanya tadi. Udah jadi, tinggal pitanya yang bawah kita potong ya. Nah, sudah jadi deh. Bawahnya kalian boleh kasih hiasan seperti ini atau hiasan yang lain. Gampang kan? Selamat mencoba di rumah.
Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan kegiatan kreativitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kelas hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online kelas kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, untuk setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Sertai apa yang mereka lakukan, berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan dan usaha kedua orang tua anak-anak kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk minggu depan pertemukan kami kembali di ibadah online kelas minggu depan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.